Suara saya kedengeran ya? Suara saya kedengeran ya? Jelas ya? Ya? Halo? Suara saya jelas ya? Jelas, Pak, jelas. Oke, saya kecil banget. Oke, jadi biasanya kan saya bawain materinya tuh ini kalau misalnya saya ada yang minta TOT di galeri investasi di wilayah saya, biasanya saya bawain materinya ini nih. Jadi sekalian market update, sekalian juga kita mengenal profesi-profesi yang ada di pasar modal Indonesia. Gitu. Jadi kalau misalnya nanti teman-teman itu saat ini masih kuliah gitu ya, terus kan nanti masih meraba gitu ya, kira-kira nanti setelah lulus saya mau berkarir di mana. Nah, pasar modal Indonesia itu menawarkan banyak kesempatan buat teman-teman untuk berkarir di bidang pasar modal, gitu ya, baik secara langsung maupun tidak langsung. Nah, ini yang kita nanti akan lebih banyak mengenal tentang profesi-profesi yang ada di pasar modal secara langsung. Gitu. Jadi sebelum masuk ke itu kita market update dulu. Jadi supaya teman-teman memiliki memiliki pengetahuan, terus memiliki informasi yang terupdate gitu ya seputar pasar modal Indonesia. Jadi nanti ketika nanti teman-teman ada misalnya teman-teman dari STB yang lain atau masyarakat umum yang mau misalnya tanya-tanya tentang pasar modal, teman-teman nanti bisa jawab gitu ya. Teman-teman juga bisa memberikan informasi tentang informasi tentang pasar modal Indonesia yang terupdate gitu. Oke, kita mulai aja ya. Untuk ininya udah jelas ya, udah kelihatan ya. Sudah kelihatan ya? Sudah, Pak. Oke, langsung aja ya kita mulai ya. Baik. Oke, berbicara mengenai pasar modal, maka hal pertama ketika teman-teman mau memulai investasi di pasar modal, nah, saya tanya dulu nih sebelum kita mulai nih. Teman-teman ini kan udah tergabung di kelompok studi pasar modal di galeri investasi STB Global Mulia ya. Nah, teman-teman ini udah pada buka rekening efek apa belum? Itu pertanyaannya. Nah, ya percuma kalau misalnya kita ngobrol tentang market update dan sebagainya kalau misalnya teman-teman belum buka rekening efek gitu. Karena nanti teman-teman sayang banget cuma tahu teorinya tapi tidak pernah berpraktek gitu. Jadi saya menyarankan kepada teman-teman untuk sebaiknya segera untuk membuka rekening efek, apalagi kan membuka rekening efek melalui galeri investasi kan biayanya juga terjangkau ya, cuma 100.000 dan 100.000-nya juga nggak hilang, tapi nanti akan dikembalikan lagi kepada teman-teman untuk menjadi saldo awal untuk investasi saham. Jadi sayang banget nih kalau misalnya teman-teman cuma diam aja gitu ya, jadi nggak dimanfaatkan gitu, jadi tidak membuka rekening efek gitu. Nah, atau rekening saham. Nah, di 2021 ini ada beberapa isu-isu utama yang teman-teman bisa cermati atau terus update ya. Nah, kenapa perlu untuk update? Karena ketika kita berinvestasi di pasar modal, kita harus terus mengupdate terhadap informasi-informasi ini nih. Baik dari sisi global maupun dari sisi domestik. Ini ada dua isu ya, masing-masing ada 4, baik dari global maupun domestik. Untuk isu yang pertama, bagaimana pemulihan ekonomi global ya, pasca pandemi COVID-19 di beberapa negara ya. Misalnya kalau di beberapa negara kayak Eropa itu kan udah selesai ya, pandemi COVID-19 kan udah hampir selesai mereka. Seperti itu. Lalu bagaimana dengan negara-negara khususnya di Asia ya, yang pandeminya juga masih signifikan, kecuali di Tiongkok ya, walaupun ada kasus baru, tapi mereka sudah sangat sigap banget tuh untuk mengantisipasinya. Lalu bagaimana penerapan dari ekonomi normal baru saat ini? Untuk di Indonesia kan masih belum ya, masih karena angka vaksinnya itu ya, yang masyarakat Indonesia yang baru menerima dosis vaksin pertama itu baru 29%. Gitu. Jadi masih sangat sedikit banget. Vaksin, jadi masih sangat sedikit banget, masih 29%. Jadi kan ini masih belum sepenuhnya nih, masih apalagi yang untuk dosis kedua vaksin itu masih lebih sedikit lagi.
Nah, seperti itu. Mohon maaf ya. Terus habis itu ini bagaimana penerapan era dari normal baru saat ini ya. Oke. Terus yang kedua itu bagaimana situasi dari pandemi COVID-19 ya di beberapa negara ya, termasuk kemunculan dari varian-varian baru di India, Turki, sama di Rusia gitu ya, dan termasuk juga apakah ada varian baru juga di Indonesia gitu ya, atau dari Indonesia ini yang juga perlu untuk terus kita update ya, seperti itu. Terus dari yang ketiga, itu bagaimana dari kebijakan agenda politik dari Presiden barunya Amerika Serikat ya, Joe Biden ya, bagaimana ia menerbitkan atau melonggarkan rencana stimulus fiskalnya atau paket stimulus fiskalnya gitu ya. Karena kita harus terus mengupdate ini karena mau tidak mau supaya tidak suka ya, Amerika Serikat ini kan sebagai negara dengan ekonomi terkuat di dunia ya, jadi banyak negara lain yang memiliki hubungan bisnis dan diplomatik dengan Amerika Serikat, sehingga setiap kebijakan yang terjadi di Amerika Serikat ini tentu akan berpengaruh kepada dunia. Salah satunya adalah seperti apa kebijakan moneter dari Bank Sentralnya Amerika Serikat ya, di mana kemarin Bank Sentral Amerika Serikat ya itu mengeluarkan kebijakan namanya taper tantrum. Jadinya kalau misalnya teman-teman tahu ya, waktu pasca pandemi pasca krisis 2008 itu kan, setelah itu Bank Sentral Amerika Serikat kan banyak memberikan stimulus atau mengucurkan dana untuk menyehatkan ekonominya ya, dengan cara memberikan dana pinjaman kepada bank-bank investasi di Amerika Serikat ya, untuk kemudian mereka bisa menggunakan dana pinjaman ini dengan tanpa bunga, boleh juga, atau kalau misalnya ada bunganya itu rendah, terus kemudian mereka memutar uangnya dengan cara supaya dapat keuntungan, jadi mereka akan mencari produk investasi di setiap negara, salah satunya ke Indonesia gitu ya, termasuk negara-negara berkembang seperti Indonesia. Nah, ketika bank investasinya dari Amerika Serikat ini banyak nyari itu, maka tercipta aliran dana investor asing yang masuk ke negara-negara tersebut, salah satunya ke pasar modal Indonesia. Ini yang kemudian dari mulai tahun 2009 sampai kemudian tahun 2020 kemarin itu kan masih banyak ya, setidaknya masih banyak likuiditas atau dana investor asing khususnya dari Amerika Serikat ya, salah satunya ke Indonesia seperti itu. Nah, kemudian di eranya Joe Biden saat ini itu kemudian ditarik lagi nih, dana-dananya itu disuruh dikembalikan lagi gitu ya. Akhirnya bank investasi ini kemudian mengembalikan lagi lah ke bank sentralnya gitu ya, dana-dana pinjaman itu. Nah, ini yang membuat makanya kemarin posisi indeks harga saham gabungan itu sempat mengalami pelemahan karena banyak aliran dana investor asing yang keluar dari pasar modal Indonesia gitu ya. Makanya ini pentingnya kita untuk mencermati kondisi atau update berita terhadap situasi yang terjadi saat ini. Gitu. Terus dari domestik itu ada 4 isu. Yang pertama, bagaimana kebijakan dari pemulihan ekonomi pasca di tengah pandemi COVID-19 ya, bukan pasca ya, karena masih terus terjadi sampai dengan saat ini ya. Bagaimana meningkatkan daya beli masyarakat, ini yang peran pemerintah yang lebih penting nih. Nah, ini yang perlu untuk kita cermati. Yang kedua, tentu bagaimana penanganan dari COVID-19 itu sendiri gitu ya. Distribusi vaksinnya, terus pembatasan atau PPKM-nya gitu ya. Yang kemarin awalnya namanya PSBB, terus kemudian PSBB darurat dan sebagainya, terus PPKM 1, 2, 3, 4 gitu ya. Apakah ini efektif gitu ya, atau seharusnya memang dari awal tuh lockdown gitu ya. Nah, ini yang juga perlu untuk kita cermati, dan ketika saat ini terjadi PPKM ya, seperti itu. Apakah selanjutnya, bagaimana sejauh mana pemerintah ya bisa mempercepat dari distribusi vaksinnya, sehingga masyarakat Indonesia itu lebih banyak untuk mendapatkan jatah vaksin gitu ya. Nah, ini yang perlu untuk kita cermati juga. Seperti itu, karena semakin cepat masyarakat Indonesia yang tercipta herd immunity, tentu pandemi COVID-19 bisa segera berakhir. Itu kan sebenarnya harapan kita ya. Seperti itu. Lalu bagaimana
dari kebijakan dari Undang-Undang Cipta Kerja ya yang sudah diluncurkan oleh pemerintah, apakah efektif ketika kemarin diluncurkan di tengah pandemi COVID-19 gitu ya. Ini yang juga perlu untuk kita cermati. Dan yang terakhir, seperti apa program perlindungan investor dan pasar yang dilakukan baik oleh otoritas jasa keuangan maupun oleh kami dari Bursa Efek Indonesia yang perlu teman-teman untuk amati setiap periodik gitu ya. Salah satunya adalah program clouding dari kami ya. Bagaimana kami menciptakan program untuk misalnya mengubah batas bawah auto rejection. Jadi kalau misalnya teman-teman tahu, auto rejection adalah batas kenaikan maupun penurunan harga saham dalam satu hari. Itu dibagi-bagi per kelompok harga saham ya. Untuk kelompok harga saham 50 sampai dengan 200 itu kan 35% untuk naik dan turunnya. Untuk 200 sampai dengan 5.000 itu 25%, di atas 5.000 itu 20%. 35, 25, dan 20%. Nah, itu selama pandemi COVID-19 itu yang kita batasi lebih ketat itu untuk penurunannya. Jadi, untuk naiknya tetap 35, 25, dan 20%, untuk penurunannya itu maksimal 7%. Seperti itu. Itu salah satu kebijakan yang dilakukan sama Bursa Efek Indonesia untuk lebih meningkatkan rasa aman dan nyaman investor dalam berinvestasi di pasar modal. Sampai kapan kebijakan ini akan terus diberlakukan gitu ya. Nah, kita tentu terus melakukan evaluasi. Nah, evaluasi ini kalau misalnya sewaktu-waktu dari Bursa Efek Indonesia itu mengembalikan lagi kepada batas yang namanya batas simetris gitu ya. Karena batasnya asimetrik ya. Jadi beda gitu antara naik dan turun. Kalau nanti dikembalikan lagi ke batas simetrik, nah ini tentu akan mengubah dinamika dari pergerakan indeks harga saham gabungan yang perlu untuk teman-teman antisipasi ataupun mencermatinya. Seperti itu. Oke, ini dari isu ekonomi dalam negeri ya, dari sisi makroekonominya, di mana secara fundamental sebenarnya fundamental ekonomi Indonesia ini sampai dengan saat ini masih cukup kuat ya sebenarnya dalam menahan gejolak dari pandemi COVID-19 atau resesi ekonomi gitu ya. Terbukti dari laporan Badan Pusat Statistik ya di kuartal kedua kemarin bahwa ekonomi Indonesia ternyata sudah mulai tumbuh gitu, tumbuh 7%, yang tadinya defisit pertumbuhan ekonominya selama berapa ya, 3 kuartal berturut-turut ya, tapi kemudian kemarin akhirnya tumbuh 7%. Begitu. Apakah memang pertumbuhan yang betul-betul mencerminkan pertumbuhan sektor real atau memang pertumbuhan di sektor-sektor tertentu aja? Nah, ini yang tentu perlu untuk teman-teman cari tahu juga nih, seperti itu. Tapi setidaknya ini mengindikasikan bahwa fundamental ekonomi Indonesia ya masih cukup kuat ya dalam menghadapi gejolak dari pandemi COVID-19 atau gejolak dari resesi. Seperti itu. Nah, terus yang mendasari kenapa fundamental ekonomi Indonesia ini masih cukup kuat dalam gejolak krisis itu dari sisi fundamental, populasi masyarakat Indonesia yang banyak ya, 273 juta jiwa masyarakat Indonesia, di mana dari jumlah tersebut 70%-nya masuk ke era produktif dan masuk ke era digital gitu ya. Dan yang nantinya katanya bonus demografi ini akan dinikmati oleh Indonesia di tahun 2030 dan puncaknya di 2050. Artinya memang nanti akan semakin banyak masyarakat Indonesia yang masuk ke dalam era produktif yang bisa mempercepat akselerasi bagi pertumbuhan ekonomi di dalam negeri seperti itu. Lalu dari sisi peringkat surat utang ya, peringkat surat utang Indonesia masih berada di level layak investasi gitu ya. Jadi lembaga pemeringkat dunia itu masih belum menurunkan rating Indonesia, masih tetap mempertahankan peringkat surat utang Indonesia di level layak investasi. Nah, ini layak investasi ini masih tetap itu yang mengindikasikan bahwa investor asing itu sebenarnya masih cukup percaya dengan fundamental ekonomi Indonesia. Lalu sejauh mana sih jika dibandingkan dengan misalnya ketika posisi krisis tahun 98 ya, dari sisi nilai tukar maupun dari sisi inflasinya itu sampai dengan saat ini bagaimana? Nah, jauh banget. Jadi dari sisi fundamentalnya memang masih sangat baik ya jika dibandingkan dengan posisi tahun 98 gitu ya. Gimana kalau tahun 98 itu inflasinya itu 70% dan nilai tukar rupiahnya itu minusnya itu 600%. Gitu. Jadi jauh banget gitu ya. Kalau yang sekarang itu kan inflasinya masih
bahkan masih naik sedikit ya, naiknya juga masih tetap terjaga di level rendah ya, 1,52%, dan nilai tukar rupiahnya walaupun minus, tapi minusnya masih tetap bisa diantisipasi lah oleh Bank Indonesia, masih tetap terjaga di level batas aman, yang aman banget, nah seperti itu ya. Oke, terus dari sisi cadangan devisa kita, masyarakat Indonesia atau cadangan devisa pemerintah Indonesia atau Indonesia ya, itu masih per Juli, sorry ya, per Juli itu masih 137 juta US dollar gitu. Jadi ini masih bisa membiayai kebutuhan impor selama 7,7 bulan ya. Kalau misalnya Indonesia tidak memperoleh pendapatan sama sekali, baik dari sektor pajak maupun dari sektor-sektor yang lain, Indonesia masih tetap bisa mampu memenuhi membiayai kebutuhan impor selama 7,7 bulan atau 7,4 bulan plus membayar cicilan utang luar negeri selama periode tersebut. Seperti itu. Jadi memang fundamental ekonomi sudah lebih baik. Terus ini kita tadi dari makroekonomi kita masuk ke pasar modal. Dari sisi pasar modal memang terjadi pertumbuhan ya, baik dari sisi rata-rata volume, terus nilai transaksi sama jumlah transaksi harian ya. Era digital memang setidaknya membawa berkah ya bagi pertumbuhan investasi di pasar modal gitu, karena yang tadinya misalnya orang mungkin misalnya masih belum kepikiran untuk investasi, sekarang akhirnya mulai kepikiran untuk investasi, sehingga kemudian ketika berpikir untuk investasi terus kemudian ya akhirnya bisa mulai mencoba untuk pasar modal, dan ternyata memang ada beberapa investor baru yang justru malah mendapatkan penghasilan dari pasar modal seperti itu. Atau misalnya untuk jangka panjang memang akhirnya menyadari masyarakat Indonesia bahwa pentingnya investasi dalam jangka panjang, khususnya investasi di pasar modal seperti itu. Dan ketika volatilitas indeks harga saham gabungan itu mengalami tinggi ya, atau tinggi, ini justru dimanfaatkan oleh investor yang kemudian udah lama berinvestasi di pasar modal Indonesia, yang kemudian mengubah horizon investasinya dari yang tadinya investasi jangka panjang kemudian menjadi trader gitu ya. Ada juga yang seperti itu ya. Jadi tetap dia punya porsi buat investasi jangka panjang ada, tapi kemudian sebagian dananya dialokasikan untuk bertransaksi dalam jangka pendek. Itu ada juga beberapa investor yang saya temui ada yang seperti itu. Oke. Oke, ini ya posisi indeks harga saham gabungan karena sampai dengan akhir Juli kemarin ya, itu teman-teman boleh lihat ya, itu ada yang ketika di tahun kemarin ya, di 2020 kemarin itu sempat turun ya, dari 6.300 terus kemudian turun ke 3.900. Ini kemudian banyak dimanfaatkan oleh para investor ya untuk kemudian ngambil di posisi bawah gitu ya. Nah, kemudian pelan-pelan indeks harga saham gabungan kan kemudian naik lagi di 6.070 di akhir Juli. Sekarang udah 6.100 lagi ya. Jadi memang posisi IHSG ini memang menjadi itu ya, karena volatilitasnya itu lumayan, ini dimanfaatkan banget jadi berkah nih untuk para trader ya, khususnya trader jangka pendek. Ataupun kalau misalnya buat investor jangka panjang ya, ini posisi yang pas nih buat akumulasi dari awal, dari sekarang, untuk kemudian nanti ke depannya itu melakukan akumulasi secara berkala melalui program nabung saham kayak gitu. Ya, secara year to date memang posisi indeks harga saham gabungan itu memang, atau posisi IHSG itu memang masih kalah nih jika dibandingkan dengan negara-negara tetangga. Tapi kalau misalnya dengan negara-negara tetangga seperti bursa Malaysia, Filipina gitu ya, kita masih lebih baik gitu ya. Orang mereka masih minus, kita udah sedikit plus, kita sedikit untung gitu, atau sedikit ada returnnya gitu. Walaupun memang returnnya masih belum optimal karena ya teman-teman tahu sendiri ya, karena pandemi COVID-19 masih tinggi ya di Indonesia gitu ya. Nanti kalau misalnya sudah mulai kembali lagi, sudah mulai pulih, maka kita tentu optimis ya bahwa performa indeks harga saham gabungan itu mulai kembali naik lagi. Ya lihat aja kalau kayak misalnya di Amerika ya, di Nasdaq itu langsung naiknya signifikan banget gitu ya. Tadinya misalnya nggak terlalu signifikan, terus kemudian langsung tiba-tiba langsung di tahun ini aja udah naiknya 13%, padahal tahun kemarin tuh masih minus ya. Jadi kalau misalnya suatu negara itu sudah dianggap pulih ekonominya, itu biasanya naiknya tuh langsung signifikan gitu. Jadi
buat para investor jangka panjang itu jangan tunggu sampai kemudian IHSG ini kembali naik lagi, jangan tunggu seperti itu, karena kalau misalnya nunggu sampai IHSG-nya naik lagi, ya telat gitu ya, udah terlanjur ketinggalan gitu. Nah, justru sekarang ini nih lagi posisi ekonomi juga masih belum begitu membaik, ya justru pelan-pelan nih dari saat ini nih, mulai kayaknya nih mulai arahnya kan mulai recovery gitu ya. Jadi saat ini nih saat yang paling tepat yang untuk mulai investasi jangka panjang. Kayak gitu, apalagi dalam jangka panjang nih, dari pasca resesi global tahun 2008 sampai dengan per 23 Agustus kemarin ya, produk investasi di pasar modal itu mampu memberikan return atau imbal hasil yang paling tinggi nih jika dibandingkan dengan inflasi, rata-rata inflasinya ya di periode tersebut, ataupun dari instrumen investasi yang lain seperti emas, deposito, ataupun deposito gitu ya, seperti produk investasi obligasi dan saham itu mampu memberikan return investasi yang paling tinggi seperti itu. Apalagi ketika teman-teman mau memulai investasi, itu tentu teman-teman juga harus mengetahui karakteristik dari setiap produk investasi yang teman-teman pilih. Salah satunya, misalnya kalau untuk saham, itu kan dia membagikan dividen, membagikan saham bonus gitu ya, dan bisa diwariskan juga. Nah, ini yang mungkin ada beberapa produk investasi digital yang teman-teman suka ya. Tapi teman-teman harus ingat bahwa produk-produk itu belum tentu bisa diwariskan. Itu pertama. Dan yang kedua itu yang pasti nggak bagian dividen karena ya keuntungannya cuma dari capital gain-nya bisa diwariskan gitu. Dan kalau perusahaan itu terus beroperasi dan terus mendapatkan keuntungan, teman-teman bisa kebagian keuntungan melalui pembagian dividen seperti itu. Oke, ini adalah data 20 saham-saham yang memiliki kapitalisasi pasar terbesar di Bursa Efek Indonesia ya. 20 perusahaan-perusahaan yang raksasa-raksasa ini bobotnya terhadap pergerakan indeks harga saham gabungan itu 51,61%. Jadi kalau misalnya ada investor asing yang modalnya banyak banget itu, kemudian mereka mau melihat Indonesia yang sudah mulai pulih, terus mereka masuk ke Indonesia, itu nggak usah beli 740 saham-saham yang ada di Indonesia, yang ada di Bursa Efek Indonesia, cukup membeli 20 perusahaan ini, atau nggak usah jauh-jauh, beli 10 aja, itu bobotnya udah langsung mempengaruhi banget terhadap pergerakan indeks harga saham gabungan. Sebagai contoh kayak satu ya, yang nomor satu itu kayak sahamnya BCA, itu aja udah jauh banget, udah 10% sendiri gitu ya. Apalagi nanti dia mau melakukan stock split nih, atau memecah jumlah saham ya, 1:5, itu kan BCA kan mau stock split. Nah itu nanti ini akan semakin liquid lagi nih sahamnya nih, sehingga ini akan meningkatkan kapitalisasi pasarnya, sehingga bobotnya juga semakin meningkat lagi seperti itu. Oke, lalu teman-teman kalau misalnya perhatiin dari data saham-saham dengan kapitalisasi pasar terbesar ini, itu ada yang hurufnya SSSSSSS itu ya. Itu adalah indikator atau indikasi bahwa saham tersebut masuk ke dalam saham yang dikategorikan sebagai saham syariah gitu ya. Nah, jumlah saham-saham syariah sendiri itu jika dibandingkan dengan porsi jumlah perusahaan tercatat yang ada di Bursa Efek Indonesia, itu jumlahnya itu memang 59% atau dari 700, ini masih 739 ya, belum tambah satu lagi kemarin tuh ada Bukalapak yang terakhir ya, 740. Itu dari 739 perusahaan tercatat, 440-nya itu adalah saham-saham syariah, di mana untuk kapitalisasi pasarnya menyumbang 47%. Gitu. Tadinya lebih dari 50%, tapi kemudian ada beberapa saham syariah yang kemudian dikeluarkan dari daftar efek syariah karena mengalami kenaikan dari sisi porsi utangnya gitu ya, sehingga sudah melampaui dari ketentuan yang ditetapkan untuk supaya satu saham itu masuk ke dalam kategori saham syariah seperti itu. Tapi di sisi lain memang dari sisi volume, nilai dan frekuensinya juga masih signifikan banget, apalagi dari sisi nilai sama frekuensinya. Ya, lebih dari 50% adalah saham-saham yang ditransaksikan di Bursa Efek Indonesia adalah saham-saham syariah, gitu ya. Dan pertumbuhannya setiap tahunnya itu terus mengalami peningkatan secara signifikan ya, atau tumbuh 85% ya, dari dalam 10 tahun terakhir. Gitu.
Nah, ini porsi kepemilikan investor, porsi kepemilikan saham di dalam negeri ya, yang dimiliki baik oleh investor asing maupun investor domestik. Nah, teman-teman bisa lihat ya, ketika investor asing ini banyak keluar dari pasar modal Indonesia, terus kemudian posisinya digantikan oleh investor dalam negeri. Jadi justru ketika di tahun 2020 kemarin menjadi tahun kebangkitan buat investor dalam negeri ya, tahun 2020 ya, bisa lihat lebih banyak didominasi oleh investor dalam negeri, dan posisi indeks harga saham gabungan itu juga kalau turun masih tetap terjaga di level 6 ribuan gitu, di atas 6 ribu. Nah, ini karena investor kekosongan yang ditinggalkan oleh investor asing itu masuk kemudian investor dalam negeri. Nah, ini nih yang membuat investor dalam negeri ini boleh dikatakan pelan-pelan sudah bisa menjadi tuan rumah di negeri sendiri seperti itu ya. Tapi ini apakah nanti bisa digantikan lagi porsinya oleh investor asing? Sebenarnya sangat bisa banget, karena investor asing kan modalnya gede banget ya. Ketika misalnya mereka memutuskan untuk masuk lagi ke pasar modal Indonesia dengan jumlah yang signifikan ya, tentu dengan mudahnya memang gampang gitu buat mereka untuk membalikan lagi persentasenya menjadi lebih dominan lagi seperti itu. Nah, ketika investor asing secara signifikan atau masuk kembali ke pasar modal Indonesia, itu saatnya mungkin investor dalam negeri itu memperoleh penghasilan gitu ya, atau mungkin memperoleh keuntungan dengan menjual sahamnya seperti itu ya. Untuk makanya kemarin rata-rata nilai transaksinya juga lebih banyak disumbang oleh investor domestik. Jadi investor domestik itu malah jadinya aktif banget gitu ya ketika investor asing justru keluar dari pasar modal Indonesia seperti itu. Terus untuk dari sisi kepemilikan di surat utang negara, memang investasi juga banyak keluar tuh. Mungkin agak khawatir ya dengan kondisi dari penanganan pandemi COVID-19 ya, yang ternyata memang boleh dikatakan memang agak lumayan kacau juga ya untuk penanganan pandemi COVID-19 yang dilakukan oleh pemerintah gitu. Sinerginya juga nggak ada gitu ya. Terus memang memang ya itu mengkhawatirkan buat investor asing seperti itu. Nah, ketika mereka kemudian banyak keluar dari porsi kepemilikan di surat utang negara gitu ya. Nah, ini kemudian investor dalam negeri nih yang kemudian masuk. Ini justru jadi berkah buat investor, khususnya investor institusi dalam negeri ya. Kayak misalnya asuransi, dana pensiun, atau lembaga keuangan yang lain gitu ya. Karena mereka sebenarnya butuh banget suatu instrumen investasi yang selama ini memang supply-nya itu dianggap masih sangat sedikit gitu ya, sedangkan kebutuhan mereka itu sangat banyak gitu ya, khususnya buat perusahaan-perusahaan kayak dana pensiun gitu ya. Itu kan mereka juga pilih-pilih ya, kalau untuk mencari instrumen investasi kan pilih-pilih, maunya yang aman-aman gitu ya, yang pasti gitu ya. Nah, biasanya memang mereka menjadikan surat utang negara itu sebagai instrumen investasi utama gitu. Makanya ketika porsi investor asing itu banyak keluar, banyak menjual, mereka yang kemudian nampung seperti itu. Dari sisi obligasi korporasi, memang investor asing masih tetap memiliki walaupun porsinya itu sedikit turun seperti itu. Oke, ini perkembangan dari pasar modal dalam negeri ya, di mana di tahun 2021 ini beberapa inovasi yang dilakukan sama Bursa Efek Indonesia adalah menggelar penawaran saham perdana melalui mekanisme online gitu ya. Jadi memang sekarang tuh lebih gampang untuk dapat harga saham baru atau dapat saham baru yang dilepas sama emiten baru tuh. Emiten baru nggak usah ngantri-ngantri kayak dulu ya. Sekarang udah melalui IPO udah bisa dapat saham-saham yang saham-saham IPO atau saham-saham baru pertama kali dicatatkan di Bursa Efek Indonesia. Terus salah satu inovasi yang dilakukan oleh kami dari divisi dari divisi pengembangan pasar itu adalah inovasi di bidang edukasi digital, gitu ya. Baik kegiatan edukasi yang dilakukan secara daring maupun galeri investasi yang kami buat lebih beragam jenisnya. Jadi ada galeri investasi edukasi, ada galeri investasi digital. Seperti itu. Untuk galeri investasi edukasi ini 4 pihak buat di sekolah-sekolah SLTA dan sederajat. Untuk galeri investasi digital ini buat mengantisipasi kalau misalnya ada pihak yang ingin mendirikan galeri investasi, khususnya di perusahaan ya.
kan perusahaan juga boleh ya memberikan galeri itu boleh, tapi ada keterbatasan ruangan, jadi bisa dilakukan secara digital seperti itu. Nah, ini programnya Bursa Efek Indonesia nabung saham, jadi kita seakan seperti halnya menabung, tapi sebenarnya kita mengakumulasi saham-saham yang ada di Bursa Efek Indonesia. Apakah saat ini masih relevan? Ya boleh dikatakan sampai dengan saat ini program nabung saham itu masih sangat relevan gitu, apalagi ketika posisi IHSG itu lagi belum mencapai titik tertingginya gitu ya. Jadi masih ada kemungkinan untuk akan mencapai posisi titik tertingginya gitu ya ketika nanti pandemi sudah berakhir. Jadi dari sekarang kalau buat teman-teman itu sebaiknya memang mulai investasinya ya dari sekarang. Gitu. Oke, sebelum masuk ke ininya ya, sebelum masuk ke profesi-profesi yang ada di profesi-profesi pasar modal yang ada di pasar modal Indonesia ya, profesi-profesi apa saja sih yang ada di pasar modal Indonesia, teman-teman mungkin harus tahu ya struktur pasar modal Indonesia. Jadi pemegang kekuasaan tertinggi di pasar modal Indonesia itu adalah OJK. OJK tidak hanya mengawasi perbankan dan lembaga keuangan yang lain seperti asuransi maupun dana pensiun, tapi juga mengawasi pasar modal, ya, mengawasi pasar modal. Nah, di bawahnya OJK itu ada kami dari Bursa Efek Indonesia. Jadi kami yang menyelenggarakan perdagangan saham supaya teratur, wajar, dan efisien. Kami dibantu sama dua anak usaha yang berdiri sejajar. Ada KPEI, ada KSEI. Gitu. Nah, KPEI ini tugasnya sebagai lembaga clearingnya. Jadi memastikan ketika teman-teman jual saham, itu dapat uangnya. Ketika teman-teman beli saham, itu dapat sahamnya. Ini yang memastikan adalah KPEI. Nah, KSEI itu sebagai tempat penyimpanannya. Jadi semua datanya teman-teman dulu kan dalam bentuk kertas ya saham itu. Sekarang kan udah dalam bentuk data karena sudah era digital. Kalau masih dalam bentuk kertas itu kuno banget gitu ya. Sekarang udah dalam bentuk digital. Jadi semua datanya itu disimpan dengan rapi dan aman di KSEI. Kami bertiga dinamakan Self-Regulatory Organization atau lembaga penyelenggara pasar modal. Gitu ya. Nah, dalam menyelenggarakan kami bertiga mendapatkan sumber dananya dari yang paling utama adalah dari biaya transaksi saham. Biaya ketika investor melakukan transaksi saham berapa masing-masing kebagian 0,01% dari setiap transaksi saham. Jadi BEI dapat 0,01, KPEI 0,1, KSEI 0,01. Ditambah 0,01% lainnya dalam bentuk pajak atau PPN. Jadi sebenarnya biaya dasar transaksi saham di Bursa Efek Indonesia itu 0,04% atau yang dinamakan levy. Ya, levy itu jadi biaya dasar transaksi saham atau levy itu 0,04%. Nanti dibanding sama sekuritas dengan biaya dimasukin biaya yang lain-lain gitu ya, nanti jadinya antara maksimal 0,20% untuk beli dan 0,30% untuk jual. Lebih mahal 0,1% karena ada pajak penjualan. Seperti itu. Jadi pajaknya dikenakan 2 kali PPN dan pajak penjualan. Untuk yang kalau jual saham, kalau yang beli cuma dikenakan pajak sekali, pajak PPN aja. Udah. Begitu teman-teman. Nah, terus di bawah kita ada perusahaan efek. Kalau perusahaan efek punya izin sebagai penjamin, sebagai perantara pedagang efek, berarti dia bisa mengantarkan teman-teman untuk berinvestasi di pasar modal. Kalau perusahaan efek itu punya izin sebagai penjamin emisi, berarti dia bisa mengantarkan perusahaan untuk go public atau jadi perusahaan tercatat di Bursa Efek Indonesia. Kalau perusahaan efek itu punya izin sebagai manajer investasi, berarti dia bisa punya anak usaha untuk menerbitkan reksadana. Seperti itu. Lalu selanjutnya adalah lembaga penunjang, ada Biro Administrasi Efek, tugasnya adalah mengadministrasi siapa saja pemegang saham perusahaan, siapa saja pemegang obligasi perusahaan. Ini yang tugasnya adalah BAI. Nanti BAI akan lapor ke KSEI, seperti itu. Lalu bank kustodian, bank yang ditunjuk oleh perusahaan efek untuk menjadi tempat penyimpanan dana buat para investor berinvestasi saham. Seperti itu. Lalu kemudian ada wali amanat. Wali amanat itu pihak yang ditunjuk sama perusahaan. Jadi kalau biasanya perbankan ya ditunjuk ya wali amanat itu biasanya perbankan. Jadi nanti kalau misalnya obligasinya itu nggak bisa bayar, nanti wali amanat tuh yang menyelesaikan. Jadi seperti lembaga asuransinya lah ya. Jadi untuk memastikan bahwa ketika nanti nggak bisa bayar, nanti wali amanat yang menyelesaikan. Seperti itu. Lalu pemeringkat efek itu lembaga yang ditunjuk oleh perusahaan kalau misalnya dia mau menerbitkan obligasi korporasi gitu ya.
Jadi untuk menilai faktor risikonya itu dapat dari lembaga pemeringkat efek. Jadi semakin bagus ratingnya, maka perusahaan nggak perlu repot-repot untuk memberikan kupon bunga yang tinggi, kupon bunga obligasi yang tinggi, karena ya ratingnya udah bagus gitu ya, investor pasti mau gitu ya. Tapi kalau misalnya ratingnya kurang bagus, maka mau tidak mau harus dinaikkan porsi bunganya, porsi bunga atau itunya ya, atau kupon bunganya, atau kupon bagi hasilnya kalau cukup ya. Jadi mau nggak mau harus dinaikkan seperti itu supaya menarik minat investor, supaya dapat dananya seperti itu. Profesi penunjang yang lain ada akuntan, ada konsultan hukum, ada penilai dan notaris ya. Terus pemodalnya ada pemodal domestik, ada juga investor asing yang tadi sudah kita bahas. Lalu produknya ada saham, obligasi, dan reksadana. Ini struktur pasar modal Indonesia yang perlu teman-teman untuk ketahui. Seperti itu. Nah, ini anak-anak usaha Bursa Efek Indonesia. Jadi selain KPI dan KSEI, ada Payvindo sebagai lembaga pemeringkat efeknya, ada TeachMe sebagai tempat edukasi, dan kalau misalnya teman-teman mau ngambil sertifikasi di pasar modal. Apa itu sertifikasi di pasar modal? Apa sama dengan kalau kita ikut SPM dapat e-sertifikat? Beda. Jadi ini sertifikasi yang sangat berguna buat teman-teman kalau nanti mau bekerja di industri pasar modal. Atau buat teman-teman yang kalau misalnya mengincar untuk bekerja di perusahaan tercatat, gitu, perusahaan yang sudah terdaftar sebagai perusahaan tercatat. Kalau punya sertifikasi ini jadi nilai tambah banget gitu ya, karena dianggap teman-teman sudah paham tentang pasar modal gitu. Nah, ngambil sertifikatnya itu di anak usaha kami namanya TeachMe. Terus ada lembaga perlindungan investor kayak LPS di perbankan ya. Kalau di pasar modal namanya Indonesia Securities Investor Protection Fund. Jadi kalau misalnya uangnya teman-teman dibawa kabur itu nggak usah khawatir ya, dibawa kabur sama oknum sekuritas gitu ya, itu nggak usah khawatir karena nanti akan digantikan oleh Indonesia SIPF dengan maksimum klaim 200 juta rupiah. Terus ada penilai harga efek kan? Ada, jadi untuk menilai harga efek dari setiap efeknya ini maksudnya efek obligasi ya, efek obligasi jadi atau surat utang. Jadi setiap perdagangan surat utang itu kan terjadi di luar bursa ya, biasanya antara B2B, antara perusahaan dengan perusahaan yang lain gitu ya, jual beli obligasinya. Nah, supaya tercipta harga pasar yang wajar, harga pasar obligasi yang wajar, makanya itu tugasnya IBPA tuh untuk menilainya seperti itu. Jadi supaya nanti aman gitu ya untuk menerbitkan obligasi korporasi. Seperti itu nanti itu tugasnya IBPA. Jadi kalau misalnya teman-teman mau cari data-data seputar atau misalnya mau penelitian tentang obligasi, itu menghubunginya jangan ke Bursa Efek Indonesia karena yang punya data lengkap banget itu IBPA. Jadi menghubunginya ke IBPA. Terus ada TV Pasar Modal, ada IDEX Channel ya. TV Pasar Modal, kerjasama antara Bursa Efek Indonesia dengan MNC. Terus ada pendanaan efek Indonesia untuk pendanaan sekuritas ya. Dan ada jasa informasi dan teknologi ya, IT service, IDX solusi teknologi informasi seperti itu. Ya, ini websitenya kalau teman-teman mau cari tahu lebih lanjut tentang anak-anak usaha dari Bursa Efek Indonesia ya, ada website. Oke. Nah, terus kemudian ini yang tadi saya bahas ya, tentang sertifikasi yang ada di pasar modal. Jadi, kalau untuk sertifikasi yang ada di pasar modal yang bisa teman-teman ambil di TeachMe, itu ada wakil perantara pedagang efek atau WPPE. Nah, WPPE ini dibagi 3. Ada WPPE polos, ada WPPE pemasaran terbatas, ada WPPE pemasaran. Gitu. Yang paling bawah tingkatannya itu pemasaran terbatas. Terus pemasaran baru WPPE biasa. Nah, apakah kalau ngambilnya itu harus berurutan? Enggak. Kalau misalnya teman-teman mau langsung ambil WPPE yang di atas, boleh. Kalau mau ngambil WPPE pemasaran, boleh. Kalau mau ngambil WPPE pemasaran terbatas juga boleh. Tapi sebenarnya yang lebih diutamakan memang WPPE biasa gitu ya. Karena biasanya perusahaan sekuritas itu butuh banget. Kalau misalnya orang udah punya lisensi WPPE itu sudah dianggap mumpuni dan tahu tentang dasar-dasar dan undang-undang terkait dengan pasar modal, termasuk dengan kode etik yang ada di pasar modal gitu ya. Itu kan dibahas juga tuh, ada di wakil perantara pedagang efek tuh, di ujiannya tuh ada. Jadi teman-teman kalau punya WPPE itu dianggap paham. Apalagi kalau misalnya teman-teman ditambah lagi punya misalnya wakil manajer investasi. Itu kalau wakil manajer investasi berarti teman-teman sudah bisa mengelola portofolio investasi.
gitu ya, dianggap sudah bisa, sudah mampu. Nah, kalau misalnya teman-teman mau kerja di asuransi atau dana pensiun atau misalnya di perusahaan yang di bagian perusahaan itu ada bagian treasury-nya atau bagian apa ya, kalau di perbankan tuh ada bagian treasury-nya ya, atau kalau di perusahaan juga ada tuh bagian pengelolaan investasi. Nah, itu biasanya butuh orang-orang yang paham tentang berbagai jenis instrumen investasi dan butuh, kalau misalnya teman-teman sudah punya lisensi wakil manajer investasi, nah itu cepat banget tuh teman-teman tuh. Bisa, oh yaudah nih dipilih dia aja nih karena dia udah punya misalnya sertifikasi WMI gitu ya, udah proof, udah terbukti gitu. Terus ada wakil penjamin emisi, itu dia mengantarkan perusahaan untuk go public di pasar modal. Itu kalau kerja di perusahaan efek. Tapi kalau misalnya kerjanya di perusahaan tercatat, itu berarti dia bisa dianggap, wah ini bisa nih ngerti nih tentang annual report, tentang kewajiban-kewajiban perusahaan tercatat. Ini sudah sangat paham banget nih, karena dia sudah sebagai wakil penjamin emisi efek. Itu bagus banget kalau udah punya izin gitu ya. Sama satu lagi ahli syariah pasar modal nih. Ahli syariah pasar modal nih masih sangat langka gitu ya. Jadi kalau misalnya mau menerbitkan suatu perusahaan, misalnya perusahaan manajer investasi mau menerbitkan reksadana syariah, atau misalnya kayak apa ya, perusahaan mau menerbitkan obligasi atau sukuk ya, mau menerbitkan sukuk, itu sukuk itu tidak akan bisa terbit tanpa ada satu orang yang punya lisensi ahli syariah pasar modal. Harus ada persetujuan minimal satu orang dari yang memiliki sertifikasi sebagai ahli syariah pasar modal. Sakti banget nih sertifikasinya ya. Makanya nggak heran yang punya lisensi ahli syariah pasar modal itu masih sangat sedikit tuh. Baru 113 orang gitu ya. Nah, makanya nih biasanya yang punya sertifikasi ini biasanya ya udah jadi komisaris nih di beberapa perusahaan-perusahaan ini, seperti itu ya. Jadi kalau misalnya diamanin lah, istilahnya seperti itu sama perusahaan. Jadi kalau misalnya mereka mau menerbitkan obligasi atau maksudnya mau menerbitkan sukuk ya, atau misalnya mau buat manajer investasi mau menerbitkan reksadana syariah, itu gampang gitu. Mereka kontak-kontakan dengan orang yang memiliki sertifikasi ahli syariah pasar modal. Nah, cuma memang dari tingkat kesulitannya memang yang paling susah itu ya SPM gitu ya, karena selain kita harus paham tentang apa ya, terkait dengan pasar modal ya, undang-undang dan hukum dan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal, kita juga harus paham dari sisi kaidah syariahnya gitu, atau fikihnya gitu ya. Nah, terus habis itu setelah ujian tertulis lolos, kalau yang lain udah dapat nih kayak WPPE, WMI sama WPPE, itu WPEE itu udah dapat tuh langsung lisensinya. Tapi kalau ASPM udah lolos ujiannya belum tentu dapat karena harus dites juga oleh harus dites secara langsung, baik oleh harus diuji ya, baik oleh OJK maupun oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Jadi memang tahapannya lumayan panjang, makanya nggak heran kalau yang punya sertifikasinya itu masih sedikit gitu ya. Tapi nggak usah teman-teman khawatir juga, karena teman-teman tinggal lihat aja tuh, yang punya lisensi wakil perantara pedagang efek aja baru 6.700, padahal sebenarnya yang dibutuhkan oleh pasar modal Indonesia itu kan dari sisi jumlah investornya aja. Jumlah investor saham di pasar modal Indonesia itu kan udah 2,5 juta investor gitu ya. Dan investor pasar modal itu sudah 5 juta investor ya, baik obligasi maupun reksadana itu udah 5 juta investor. Dan ini akan terus bertambah terus. Jadi memang industri ini ya sangat kekurangan dengan SDM-SDM yang ada di pasar modal gitu. Jadi memang kalau udah punya lisensi ini, biasanya memang sangat dibutuhkan oleh industri pasar modal. Apalagi kan tidak semua orang yang punya lisensi, misalnya lisensi WPPE atau WPEE atau WMI, itu dia sudah bekerja di perusahaan efek atau terkait dengan pasar modal. Bisa saja misalnya dia memang betul-betul berkarir jauh dari lingkungan pasar modal seperti itu. Nah, kalau sudah kayak gitu, maka ya jumlah ini memang masih lebih sedikit lagi secara realnya. Seperti itu, teman-teman. Terus ada WAPR. WAPR itu yang menyelenggarakan lisensinya itu adalah APRDI, Asosiasi Pengelola Efek Reksadana ya. Seperti itu. Nah, itu memang sedikit lebih banyak gitu ya. Terus kalau profesi teman-teman mau jadi investor juga bisa, mau jadi analis juga bisa ya. Mau jadi analis itu minimal teman-teman harus punya WPPE, WMI ya. Atau kalau misalnya sudah punya sertifikasi luar ya kayak CFA, itu lebih keren lagi itu. Jadi udah dianggap udah berlaku secara internasional seperti itu ya.
Terus kalau yang dalam negeri itu ada RSA, ada CSA tuh dari Asosiasi Profesi Pasar Modal Indonesia. Itu yang berlaku dalam negeri. Tapi yang kalau yang berlaku di luar itu CFA. CFA ini susah banget dan ujiannya susah dan mahal gitu ya CFA. Itu ada juga tuh ujiannya di Teach Me ya. Kalau teman-teman mau ngambil CFA atau mau tahu biaya-biayanya tinggal cek aja di website Teach Me seperti itu. Terus ada konsultan atau penasihat investasi, ada web programmer, ada wartawan di bidang pasar modal ya. Kalau misalnya teman-teman mau lebih dekat atau misalnya mau berkarir di suatu perusahaan, itu juga pintu masuknya bisa lewat wartawan dulu. Seperti itu, jadi wartawan dulu, nanti kan bisa kenal dengan petinggi-petinggi perusahaan. Ya. Kalau misalnya kinerjanya bagus, nanti bisa masuk ke perusahaan-perusahaan tersebut. Gitu. Atau yang lagi tren saat ini jadi blogger atau sosmed influencer pengulas pasar modal. Tapi ini harus hati-hati nih teman-teman. Karena teman-teman kalau mau jadi blogger atau sosmed influencer boleh, tapi jangan pernah memberikan rekomendasi terhadap suatu saham karena itu nggak sembarangan ya. Itu nanti teman-teman kalau misalnya memberikan rekomendasi, terus kemudian rekomendasi itu diikuti oleh investor lain, terus kemudian investor yang bersangkutan itu rugi, terus dia memiliki bukti kalau teman-teman itu pernah memberikan rekomendasi tanpa tanpa teman-teman memiliki lisensi-lisensi ini, atau dianggap teman-teman ya ini memang udah pasti cuan misalnya teman-teman ngasih judulnya supaya menarik minat udah pasti cuan, ternyata enggak, itu dianggap menyebarkan berita bohong dan itu bisa masuk ke ranah pengadilan gitu ya, jadi bisa masuk ke ranah hukum. Jadi harus hati-hati tuh teman-teman. Kalau misalnya mau mengulas tentang pasar modal, jangan memang memberikan rekomendasi terhadap spesifik satu sahamnya, tapi kalau misalnya sebaiknya memang lebih ke kayak sosialisasi tentang manfaat investasi di pasar modal itu boleh, malah sangat Bursa Efek Indonesia sangat mendukung tuh kalau misalnya ada sosmed influencer yang mengulas tentang misalnya bagaimana sih dinamika pasar modal saat ini gitu ya. Jadi kalau misalnya lebih ke kenapa sih kita harus investasi di pasar modal kayak gitu tuh, itu nggak apa-apa. Atau kalau misalnya teman-teman mau memberikan rekomendasi, sebaiknya teman-teman mengajak ke sekuritas gitu ya, untuk mereka nih nanti yang memberikan rekomendasi. Karena kalau dari perusahaan efek itu boleh memberikan rekomendasi karena kan mereka memang tugasnya memberikan rekomendasi ya, dan juga mereka sudah ada disclaimer-nya. Disclaimer-nya itu penting banget. Jadi kalau misalnya itu keputusan investasi, disclaimer itu jadi kayak pengumuman yang menyebutkan bahwa kalau misalnya investor, ada orang-orang yang mau ikut rekomendasi ini, tetap keputusan investasi di tangan investor itu sendiri. Seperti itu. Jadi cuman memberikan rekomendasi, tapi sebaiknya jangan menjadikan suatu patokan dalam berinvestasi. Biasanya ada tuh disclaimer-nya seperti itu. Ya, itu pentingnya punya disclaimer. Nah, apakah kalau misalnya sosmed influencer atau blogger tuh kalau misalnya memberikan disclaimer bisa? Nggak bisa karena mereka bukan institusi ya. Jadi memang dianggap tidak memiliki kompetensi untuk memberikan rekomendasi tentang pergerakan suatu saham. Gitu, teman-teman. Oke, ini datanya OJK ya. Berapa jumlahnya ya, teman-teman bisa lihat ya per tahun ini ya, dari per 20 sampai Februari seperti itu. Tapi memang datanya OJK ini biasanya kan dikeluarkan per kuartal ya, per 3 bulan sekali dan agak lama juga nih. Jadi yang paling update yang ini. Gitu. Oke, demikian dari saya. Terima kasih. Kalau mau tahu informasi lebih lanjut tentang pasar modal Indonesia, teman-teman boleh follow di Facebook, Instagram, YouTube, dan Twitter. Kalau mau tahu informasi lebih lanjut tentang acara-acara yang terjadi di daerah Jakarta, Bogor, Depok, dan Bekasi, teman-teman boleh follow Instagramnya Kantor Perwakilan Jakarta Bursa Efek Indonesia di @idx_jakarta. Dari saya, sekian. Terima kasih. Kembalikan lagi ke Sonia. Silakan. Terima kasih kepada Pak Reza yang sudah memberikan materinya. Untuk teman-teman yang ingin bertanya boleh.
Oke, kalau ada yang mau tanya, kalau nggak ada yang mau tanya, saya mau apa ya, eh, memberikan informasi satu lagi terkait sama laporan bulanan nih, laporan bulanan untuk galeri investasi. Gitu. Iya Pak, Silakan baik. teman-teman. Ada yang mau tanya? Belum sepertinya Pak. Oke, belum ya. Oke, sambil menunggu kalau misalnya ada yang tanya, mungkin saya mau menginformasikan ya terkait sama laporan bulanan. Jadi dalam setiap pendirian galeri investasi itu kan ada kewajiban bagi setiap galeri investasi itu untuk memberikan pelaporan setiap bulan. Itu sudah tercantum dalam perjanjian kerjasama nih, ya, kerjasama galeri investasi gitu. Nah, selain rutin menyelenggarakan kegiatan edukasi maupun sosialisasi, jadi galeri investasi ini rutin nih untuk memberikan kegiatan edukasi maupun sosialisasi gitu. Jadi nggak cuma sekedar berdiri terus habis itu nggak ada kegiatan sama sekali, ya begitu-begitu aja gitu ya, apalagi sampai nggak ada transaksi sama sekali gitu. Nah itu ya biasanya kami akan melakukan evaluasi tuh untuk tetap melanjutkan atau ya dengan kalau misalnya memang tidak bisa dilanjutkan, ya tidak ada perubahan, ya dengan sangat terpaksa kami menutup gitu ya untuk galeri investasi tersebut gitu. Nah, salah satu cara kami untuk melakukan evaluasi adalah dengan melalui penyampaian laporan bulanannya gitu. Nah, untuk tahun ini itu penyampaian laporan bulanan itu ada melalui sistem yang namanya RDIS, Regional Development Information System. Gitu. Ada dua cara, ada RDIS, ada satu lagi laporan manual gitu ya, manual dikirim melalui email. Nah, ini dua-duanya harus dilakukan ya, karena untuk mengantisipasi kalau misalnya salah isi di RDIS itu tetap bisa terrecord ya kegiatannya ataupun misalnya aktivitasnya gitu ya oleh kami gitu. Jadi sebagai evaluasi kami seperti itu. Nah, untuk RDIS dulu ya, saya ingetin, saya ituin dulu untuk RDIS. Jadi sininya di RDIS, saya share screen dulu. Bentar. Oke. Teman-teman udah kelihatan ya. Jadi teman-teman sebagai oke ya. Jadi teman-teman kalau misalnya mau masuk RDIS-nya itu caranya gimana? Jadi PIC dari masing-masing galeri investasi ini itu masuk aja ya ke rdis.co.id/backend. Jadi ini kan udah masuk nih saya nih ke Stebi nih kebetulan. Jadi kita mulai lagi dari awal. Jadi masuknya itu, ini kan tampilan awalnya tuh. Jadi kita masuknya ke ini nih linknya, rdis.idx.co.id/secret/login. Terus kemudian mengisi di sini. Ini untuk Stebi masih pakai emailnya Bu Aziza ya. Terus untuk passwordnya itu nanti bisa tanyakan ke saya langsung, ya nanti biasanya saya kasih itu untuk passwordnya. Itu diisi chatanya terus masuk, klik masuk. Nah ini tampilannya. Jadi setiap bulan itu teman-teman galeri investasi itu bisa menginput data nilai transaksinya nih di sini. Di laporan bulanannya. Jadi laporan bulanannya, nah itu kan udah dihitung maksimal tanggal 10 setiap di bulan setelahnya ya. Jadi submit itu maksimal tanggal 10. Gitu. Nah ini kan Step ini baru masukin di bulan Januari nih. Masalahnya juga kayaknya bulan Januari buat ngetes ya kalau nggak salah. Gitu. Ya, jadi belum pernah. Ya terus ini baru bisa di-input kalau nggak salah kalau misalnya perjanjian kerjasamanya ini sudah diaktifkan. Untuk Stebi kan saat ini kan masih dalam evaluasi ya untuk itunya ya. Jadi untuk perpanjangan kerjasamanya itu masih kami pantau ya, masih kami evaluasi. Nah itu kalau bisa memang teman-teman diharapkan memang aktif kembali dalam membuat kegiatan edukasi maupun sosialisasi pasar modal gitu ya, karena ya supaya fungsi dari galeri investasi ini
lebih optimal atau betul-betul bisa lebih ditingkatkan seperti itu. Nah, terus ini masuknya ya. Jadi masuknya tadi ke laporan bulanan, terus ke tambah diisi bulan apa, misalnya bulan Juli. Diisi lanjutkan. Nah, terus teman-teman tinggal mengisinya di sini. Nah, ini ngisinya di sini, diisi dari non kegiatan berapa nilai transaksinya, terus membuka rekening efeknya berapa, terus disubmit gitu. Ya, itu kalau misalnya itu terus, nah kalau misalnya mau menyelenggarakan kegiatan, teman-teman juga bisa mengisinya di sini. Jadi misalnya sebelum, misalnya teman-teman mau menyelenggarakan kegiatan, ini kan hari Selasa ya. Misalnya teman-teman mau bikin kegiatan hari Jumat misalnya atau hari Kamis. Nah, teman-teman nih input dulu kegiatannya di sini. Di bagian kegiatan tambah diisi lah buat baru misalnya, buat baru diisi kegiatannya apa nih, sekolah pasar modal, studi banding, kompetisi pasar, blablabla, semuanya ada semua di sini lah. Kayak gitu. Terus nama kegiatannya apa, terus nama kegiatan bahasa Inggris isi aja sama ya dalam bahasa Indonesia, terus deskripsinya apa gitu ya, terus dalam bahasa Inggris juga. Terus kode kegiatan nggak usah diisi ya, nanti akan secara otomatis ada. Terus syariah atau konvensional ya dibuat. Terus kuotanya berapa, kuota pesertanya, terus dimulai dari jam berapa untuk tanggalnya ya, tanggalnya dan jamnya nih menitnya ya. Terus habis itu selesainya tanggal berapa, terus provinsinya diisi DKI Jakarta ya, DKI Jakarta, karena nanti masuk ke kantor perwakilan Jakarta, atau di Jawa Barat ya, karena Cikarang ya, oh ya Cikarang masuknya Jawa Barat ya, Jawa Barat. Terus uh, uh, apa sih? Masuknya apa sih? Kabupatennya apa sih kalau sekarang tuh? Bekasi, Pak. Oh, Bekasi ya. Oh ya. Oh, masih Bekasi ya. Oke. Berarti udah beda planet. Oke, terus itu alamatnya ini dimasukin ke sini. Terus kode posnya. Nah, ini masukin ke sini, di submit gitu. Nanti nih teman-teman, setiap kegiatan yang teman-teman masukin di sini, ini sosial medianya, kalau nggak ada dihilangin aja sosial medianya, di submit. Nanti setiap kegiatan yang teman-teman masukin di sini, itu teman-teman bisa lihatnya di sini, di airbis.co.id. Nah, di sini nih teman-teman nih, ini semua data tentang kegiatan edukasi ataupun sosialisasi ini semuanya ada di sini. Jadi nanti teman-teman tinggal cari aja kegiatan teman-teman di mana, gitu ya. Misalnya, ini misalnya contohnya ya, ini ada satu kegiatan yang sudah dibuat sama galeri investasi yang ada di bawah saya nih, di Gunadarma. Jadi diklik di sini kegiatannya. Misalnya mau ikutan nih, diklik aja di sini. Nah, ini ketahuan nih. Jadi teman-teman tinggal nge-share linknya ini. Ini buat apa? Di-share buat ke peserta atau ke calon peserta gitu ya. Di-share linknya buat mereka nanti isi daftar hadirnya di sini. Nah, formulir pendaftarannya di sini nih. Jadi teman-teman nggak usah repot-repot tuh membuat daftar hadir, semuanya udah ada di Herdis ini. Gitu. Ini udah ada nih. Daftar kayak gitu ya. Seperti itu. Terus kemudian teman-teman juga nanti kalau misalnya mau lihat kegiatannya apa aja yang udah dibuat ya. Nah, ini ada nih semua di sini nih. Nanti daftar hadirnya tuh kelihatan di sini. Diklik itu siapa aja nama-namanya yang udah daftar hadir segala macam, itu ada semua di situ. Gitu teman-teman ya. Seperti itu. Nah, terus kalau misalnya ada yang mau kunjungan, misalnya nanti udah selesai ya untuk ininya, untuk PPKM-nya udah selesai gitu ya, kampus sudah mulai buka lagi kan, misalnya ada yang berkunjung ke GI, itu diharapkan isinya di sini nih. Oh, isi dulu nih kunjungannya gitu ya. Isi aja dulu kunjungannya di sini. Ini QR code-nya, sorry. Link download. Ini ekspor kalau misalnya ini ya. Kunjungan bentar. Ini kok nggak bisa isi kunjungan?
Sebentar. Jadi ini belum, oh ini udah kok. Oh ini masalah, jadi nggak bisa ngisi kunjungan karena status PKS ini masih tidak aktif gitu ya. Jadi nanti mungkin bisa diminta ke Mbak Ira ya untuk diaktifin dulu nih gitunya PKS-nya gitu ya. Walaupun misalnya PKS-nya masih dalam penelahan, tapi bisa tuh misalnya teman-teman mengaktifkan dulu nih status PKS-nya seperti itu, diaktifin dulu supaya teman-teman bisa mengisi RDIS-nya. Begitu teman-teman. Terus jadi supaya nanti kalau misalnya ada yang mau kunjungan gitu ya, itu bisa diisi nih di sini, nanti ada tombolnya tuh di sini. Kalau misalnya mau kunjungan jadi suruh isi aja sendiri di sini gitu ya. Jadi tinggal di-share linknya. Seperti itu. Jadi ini fungsinya RDIS itu jadi sebenarnya menyederhanakan seperti itu. Terus yang lain-lainnya juga, ini kalau misalnya teman-teman mau tahu profilnya Galeri Investasi ini, kalau mau ubah-ubah di sini juga bisa gitu ya. Terus email, ini profil Kantor Perwakilan Jakarta ya, nama trainer siapa aja. Nah kebetulan saya untuk email pakai email saya gitu, jadi karena saya jadi PIC-nya untuk RDIS Kantor Perwakilan Jakarta Bursa Efek Indonesia gitu. Jadi semua teman-teman tuh udah teman-teman tuh bisa lihat semuanya di sini ya, tinggal dicoba-coba aja gitu. Nah ini untuk RDIS. Nah ini terus untuk semua kegiatan ini ada di sini nih teman-teman. Jadi kalau misalnya teman-teman ngisi di sini daftar, itu nanti teman-teman akan terdaftar di kegiatan-kegiatan ini seperti itu. Nah ini RDIS-nya nih. Gitu ya teman-teman. Jadi gampang banget nih RDIS-nya. Udah harusnya sudah gampang. Tapi saya juga minta kepada tapi saya juga minta kepada teman-teman untuk melaporkan atau memberikan laporan bulanan dalam bentuk Excel untuk dikirimkan ke email saya atau ke emailnya Mbak Ira gitu ya. Nanti Mbak Ira biasanya forward ke saya gitu ya. Nah ini yang datanya tuh Excel juga, jadi selain ngisi di RDIS juga ngisi di Excel. Kenapa? Karena biasanya suka salah ngisi gitu ya. Jadi supaya untuk mencegah supaya nggak salah ngisi, jadi sebaiknya memang ngisi juga di format pengisian lapul yang dalam bentuk Excel ini gitu, yang manualnya. Jadi diisi nama galeri investasinya apa, periodenya misalnya laporan bulanannya bulan Juli nih kan, bentar lagi kan, bulan Agustus nih kan, bentar lagi kan bulan Agustus nih. Agustus, isi Agustus 2021. Terus PIC-nya siapa misalnya, PIC untuk ininya ya, untuk nama perwakilan KSPM yang mengisi lapulnya. Jadi kalau misalnya nanti salah ngisi, nanti saya bisa tanya atau bayarnya bisa tanya gitu yang nomor HP-nya. PIC juga boleh diisi dosen pembina jika yang isi lapor adalah dosen pembina galeri investasi. Gitu. Nah, terus isi perusahaan efeknya, kalau untuk STB kan MNC sekuritasnya isinya di sini. Gitu. Terus rekening efeknya tuh di bulan berjalan, misalnya di bulan, misalnya ini kan Januari ya, harusnya kan misalnya kalau misalnya teman-teman laporan bulanan bulan Agustus, berarti isinya Agustus 2021. Ini akumulasi secara year to date dari bulan Januari sampai bulan Agustus 2021 itu berapa, kayak gitu. Jadi semuanya ini diisi berapa, misalnya 1, tapi kalau di bulan-bulan kemarin udah ada secara akumulatif udah ada 10 nih, berarti isinya di sini kan 10 nih, seperti itu. Terus nilai transaksinya misalnya 1 miliar atau 3 miliar sebulan gitu ya, isi 3 miliar, nanti secara akumulasinya berapa miliar nih dalam 1 tahun, seperti itu. Terus ini untuk kunjungannya, misalnya ada yang kunjungan berapa nih yang kalau nanti yang udah PSBB udah berakhir, berapa kunjungannya tuh, misalnya dari mahasiswa berapa yang datang, akumulasinya berapa, sama seperti tadi ya, berapa di jumlah tersebut di 1 bulan, terus akumulasi dari sepanjang tahun 2020. Jadi kalau misalnya di tahun 2021 ya, kalau misalnya di 2022, berarti dimulai lagi dari nol lagi, jangan dilanjutin terus gitu, dimulai lagi dari nol lagi. Seperti itu. Jadi mulai Januari dimulai lagi dari nol lagi sampai Desember gitu ya. Jadi bisa ketahuan dalam setahun itu berapa tuh kunjungan. Seperti itu. Terus umum mahasiswa itu berapa, terus kunjungan grup ada nggak kalau misalnya ada kunjungan grup dari GI kampus lain gitu ya, seperti itu.
Terus kalau teman-teman mau melakukan studi banding ke GI lain, atau misalnya mau studi banding ke perusahaan tercatat, gitu ya, ini diisi juga di sini ya, berapa itunya. Terus untuk penyelenggaraan workshop, seminar, atau teman-teman mau buat seminar, SPM, atau kompetisi, itu diisi juga di sini. Isi tanggalnya, isi kegiatannya apa, namanya atau SPM, atau webinar, gitu ya, diisi di sini ya. Terus jumlah pesertanya berapa. Terus kalau misalnya teman-teman ikutan kompetisi pasar modal yang diselenggarakan oleh pihak lain gitu, nah silakan teman-teman isi di sini. Untuk Twitter, Instagram, email, Facebook ini dan sebagainya, media sosial ya, teman-teman boleh isi di sini. Terus kalau misalnya mau membuat pameran, itu bisa diisi di sini. Sama satu lagi itu kan, jadi galeri investasi itu kan bisa jadi tempat untuk mendapatkan informasi ya tentang pasar modal. Jadi setiap pengunjung itu bisa mendapatkan atau memperoleh data terkait dengan pasar modal, baik di bulan berjalan maupun secara akumulatif. Nah, ini bisa ngambilnya itu di sini nih. Nah, ini jumlahnya ada di sini. Tinggal teman-teman isi aja berapa orang yang ngambil data di galeri investasi terus secara akumulatif di sepanjang tahun ini, di sepanjang 2021, atau misalnya tahun depan di sepanjang tahun 2022 itu berapa. Seperti itu. Oke, nah ini di sini harus diisi nama dosen pembinanya ya, siapa, kalau bisa memang dapat tanda tangan digitalnya gitu. Jadi si dosen pembinanya ini dianggap sudah mengetahui, oh iya ternyata seperti ini gitu. Jadi kalau bisa memang ada persetujuan dari dosen pembinanya gitu. Itu wajib sih sebenarnya, harus ada persetujuan dari dosen pembinanya, terus dibuatnya oleh siapa. Oke, PIC-nya siapa. Oke, dari saya begitu. Kira-kira ada yang mau tanya nggak terkait sama laporan bulanan? Bapak, berarti untuk RDIS itu saat ini yang bisa buka yang dari emailnya Bu Ajiza ya, Pak? Iya, yang bisa buka yang dari emailnya Bu Ajiza ya. Jadi nanti bisa ditanyakan nih ke saya nih. Emailnya itu kan tadi ajiza@gmail.com. Untuk passwordnya nih, bisa ditanyakan ke saya untuk PIC-nya siapa. Oke, Pak. Gitu. Nah, nanti juga saya akan kirimkan untuk format untuk itu ya, pelaporan bulan. Karena biasanya gini, kalau GI-nya MNC kan biasanya akan ngasih format sendiri tuh untuk laporannya. Itu agak beda tuh sama formatnya kita. Gitu ya. Bener nggak sih? Kayak gitu ya. Kalau pengetahuan saya kan seperti itu. Nah, jadi kalau bisa memang pakai format kita aja. Kalau misalnya untuk MNC ya pakai format MNC, terserah MNC maunya mintanya kayak gimana gitu. Tapi kalau untuk kita ya sebaiknya pakai format itu, karena kalau di kita lebih sesuai dengan yang kita butuhkan untuk sebagai evaluasi kami. Gitu. Makasih banyak ya Mas Reza, Mbak Sonia dan teman-teman. Aku mau konfirmasi satu hal nih. Untuk STEBI jadinya gimana? Apa ada rencana penggantian jadinya untuk AB Mitranya? Apa gimana? AB Mitranya tetap dengan MNC, Bu. Oh, jadi nggak berubah ya? Ya. Mungkin nanti bisa dicek juga untuk PKS dua pihaknya dengan MNC ya. Apakah masih berjalan apa sudah berakhir? Oh iya, baik Bu, nanti dikonfirmasi lagi dengan. Dan Mas Reza, kita tuh yang dengan STEBI tuh gimana? PKS-nya STEBI itu dari kita udah kemarin terakhir udah berakhir ya, belum diperpanjang lagi ya? Iya, sudah berakhir ya dari kapan ya? Dari tahun kemarin ya, jadi sudah berakhir. Nah, terus kan selanjutnya kan gimana sih statusnya, kan itu kita masih evaluasi ya untuk STEBI itu ya, karena selama ini itu tidak ada kegiatannya dan nggak ada nilai transaksinya gitu ya. Jadi nggak ada nilai transaksinya, nggak ada kegiatannya, nih seperti hidup segan mati tak mau nih kayak gitu ya. Jadi kita evaluasi dulu lah untuk 3-6 bulan lah kira-kira gimana nih buat STEBI ini. Kalau misalnya memang ada keinginan buat terus berkembang gitu ya, ya udah
kita perpanjang gitu ya, kita perpanjang lagi Oke. karena dari MNC-nya juga kan sebenarnya MNC-nya kan support aja ya, tapi memang butuh inisiatif juga nih dari teman-teman nih, karena kan ya nggak mungkin dong MNC-nya jalan sendiri tapi teman-temannya nggak jalan gitu ya. Jadi harus sinergi tuh antara dari SPM-nya, dari kampusnya, sama dari MNC-nya, sama dari bursanya. Kalau dari MNC sama dari bursanya sih kita siap gitu ya, tinggal ke kampusnya. Jadi dari kampusnya sama dari teman-temannya. Gitu. Nah, untuk suratnya kan memang kemarin sudah dikirimkan ya, Mbak Sony, di bulan Juni dan Juli, itu kan berarti udah, dan ini kan sekarang Agustus, sebenarnya kan, dan memang kemarin kita udah meeting juga kan untuk pendahuluan, untuk pengaktifan kembali. Nah, mungkin Mas Reza, ini kan sebenarnya udah dari bulan Juni ya. Nah, ini mungkin kalau diberikan target kegiatan aja kali ya, berapa kali gitu, supaya nanti kita misalnya kita proses nih untuk perpanjangannya. Kemarin kan memang udah ngebales surat untuk pengaktifan kembali sama untuk PKS-nya itu untuk diaktifkan gitu. Ya, dari ini sih sebenarnya sih. Jadi minimal itu kan dalam 1 tahun ya, minimal sih setahun sih bikin SPM 1 kali ya. Sebenarnya minimal kayak gitu. Jadi setiap PI itu minimal dalam setahun tuh bikin sekolah pasar modal 1 kali. Tapi iya kali setahun doang kan bikin SPM-nya gitu kan sayang banget gitu kan kalau udah ada gelar investasinya tapi cuman bikin SPM-nya setahun cuma sekali gitu kan. Nah kalau bisa sih memang bikinnya ya mungkin tahun 2 kali atau kalau misalnya bisa lebih sering misalnya sebulan sekali itu malah lebih bagus gitu ya. Jadi memang kalau misalnya bikin sekolah pasar modal itu minimum pendaftarnya itu ada batas minimumnya ya. Jadi minimum 10 orang ya Mbak Ira ya. Minimum Ya, 10 10. orang. Jadi yang di itu. Tapi kan bayar investasi ini kan kalau misalnya teman-teman mikirnya, aduh tapi kan jumlah mahasiswa STEBI kan masih belum banyak, bla bla bla. Nah itu kalau misalnya mikir kayak gitu emang jadinya pusing sendiri gitu ya. Tapi kalau misalnya mikirnya adalah galeri investasi ini kan terbuka untuk umum. Jadi kalau misalnya teman-teman mau mengajak orang lain atau misalnya mau mengenalkan pasar modal dengan tetangga-tetangga atau misalnya dengan Pak RT gitu ya, di lingkungan teman-teman, terus kalau misalnya mau mengenalkan juga dengan orang tua teman-teman gitu ya, atau dari orang-orang dari kampus yang lain untuk umum, ini kan terbuka banget. Apalagi sekarang eranya juga era digital ya, kita bisa menyelenggarakan secara online, semua orang bisa ikutan, tinggal bikin flyer yang cakep, disebar kemana-mana, nanti orang pada ikutan, kan lumayan tuh buat teman-teman juga gitu loh hasilnya. Hasilnya kenapa buat teman-teman juga? Buat portofolionya teman-teman. Sebagai kepengurusan KSPM itu udah selama ini sudah berhasil ngapain aja, menyelenggarakan kegiatan apa aja dan sebagainya. Nanti ketika masuk ke dunia kerja, teman-teman bisa dengan bangga memamerkan ini loh capaian saya sebagai KSPM seperti itu. Nah, itu biasanya memang di industri pasar modal tuh seringnya ngambil dari KSPM gitu ya. Jadi sayang banget tuh kalau saya teman-teman ngelewatin gitu aja gitu ya. Jadi apalagi kalau misalnya kalau zaman saya tuh ada tuh mahasiswa yang memang betah nongkrong di kampus, ada mahasiswa yang kupu-kupu kuliah pulang gitu ya. Jadi nggak berorganisasi, nggak ngapa-ngapain, ya udah cuman kuliah terus pulang gitu ya. Nah pada akhirnya memang yang berorganisasi itu biasanya memiliki channel atau link yang lebih banyak nanti buat masuk ke dunia kerja. Jadi buat teman-teman juga kok sebenarnya hasilnya nggak cuma buat bursa, nggak cuma buat kampus teman-teman, nggak cuma buat MNC sekuritas, tapi buat teman-teman juga gitu. Kayaknya bagus juga nih buat portofolionya teman-teman. Kepengurusan KSPM teman-teman udah menorehkan milestone apa gitu. Nah, mungkin ini kan memang udah agak lama juga nih suratnya dari bulan Juni, terus ada juga surat sampai jadi 2 surat ya, jadi pengaktifan sama untuk yang PKS perpanjang. Nah, berarti kan MNC nggak jadi diganti. Nah, jadi sebenarnya mungkin kita sih minta 1 kegiatan deh paling enggak untuk sekolah pasar modal, ini syariah ya berarti ya Mas Sonia ya. Nah, nanti kita paralel juga nanti
nanti kita PKS kita perpanjang. Kenapa? Karena juga kan nggak mau terlalu lama nih, nanti jadi pertanyaan direksi kami juga ya, karena kan kami udah terima surat dari bulan Juni. Ya kan Mas Reza, sebenarnya takutnya ada pertanyaan juga nih dari Pak Hasan, karena kan surat udah dari tengah tahun nih. Takutnya nanti ada pertanyaan, kok ini diprosesnya terlalu lama, intinya seperti itu. Nah, jadi kami juga akan balas dulu suratnya bahwa paralel akan diaktifkan, namun kami juga inginnya STEBI juga aktif, ya seperti itu. Nah, tuh Mbak Ira udah sabar banget tuh ya kan nungguin teman-teman untuk aktif gitu ya. Baik banget deh pokoknya kalau Mbak Ira tuh. Iya Pak, insya Allah ke SPM yang sekarang insya Allah bakalan ini lagi Pak, aktif lagi. Mudah-mudahan ya, kita tunggu nih. Mbak Ira nih nungguin nih, kasihan kan Mbak Ira udah baik-baik nih ya. Gitu. Ada lagi nggak teman-teman yang mau nanya? Atau mau diskusi lagi gitu? Oh iya. Nah, lagi? Sepertinya cukup dulu Pak. Oke. Kalau nggak ada lagi, ya udah kita tutup aja ya untuk acara TOT pada siang hari ini. Mudah-mudahan yang nggak pada nanya ini, tapi dengerin ya, gitu ya, jadi dengerin terus juga paham tentang materi yang disampaikan, gitu ya. Jadi berguna juga buat teman-teman sekalian, gitu. Oke. Kalau begitu dari saya terima kasih, mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Selamat sore, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Fareza dan Bu Ira yang sudah mengawal kami KSPM STEBI. Semoga KSPM STEBI ini menjadi lebih baik lagi. Insya Allah. Amin. Demikian acara TOT kegiatan hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf Bapak Ibu sekalian dan teman-teman. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Mas Reza sudah memberikan materi Sama Mbak Ira dan teman-teman KSPM. Semoga ada kelanjutan untuk kegiatannya ya Mbak Sonia, ditunggu mungkin untuk profesor model syariah ya. Oke. Atau mungkin untuk kunjungan dulu boleh nih, kunjungan virtual. Nanti materi-pemateri biasanya saya. Gitu ya. Insyaallah. Oke. Siap, terima kasih banyak. Terima kasih. Ya, thank you. Sama-sama. Sore. Assalamualaikum. Sore. Saya izin lagi. Sehat-sehat ya teman-teman. Iya, sehat-sehat juga ya Iya, teman-teman. Thank you. Terima kasih Bu, Pak.